Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Di saat kamu kapalmu udah nyelam, berarti kamu itu udah mati. Ya akan saya sampaikan juga ke istri anak saya nanti. Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu udah mati. Saya mewakili seluruh prajurit KRI Nanggala 402 mengucapkan terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, minggu ini adalah minggu yang sangat-sangat kelabu dan suram buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena minggu ini ada dua kejadian besar. Yang pertama adalah meninggalnya Kabinda Papua, Brigjen TNI Iputu Gusti Dani Nugraha atau siapa saya lupa, karena baku tembak dengan KKB. Seorang jenderal meninggal, gugur mempertahankan kedaulatan NKRI. Dan sebelumnya, sehari sebelumnya, ini yang sangat-sangat mengembarkan dan membuat kita miris, yaitu tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala di perairan utara Pulau Bali. Telah gugur yaitu 53 anak-anak terbaik bangsa, putra-putra terbaik bangsa yang sedang menjalankan tugas. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan, dan saya pribadi, saya juga mewakili keluarga saya, berdoa mudah-mudahan putra-putra terbaik bangsa yang gugur diterima amal baiknya, diampuni segala dosa-dosanya, dan menjadi pahlawan. Nah, ini boleh dikatakan mati syahid ya ini. Jadi sedang bertugas untuk menjaga kedaulatan bangsa dan gugur. Nah inilah putra-putra terbaik ini, putra-putra awak kapal KRI Nanggala 402. Saya yakin mereka menjadi syahid, mati syahid. Tapi jujur aja saya prihatin gitu loh dengan tragedi ini. Ada saja oknum-oknum yang kelewatan dalam mengomentari kejadian ini. Ada yang buat bercanda, buat TikTok, terus komentar cabul dan lain sebagainya. Tolonglah, tolong buka hati nurani kalian, wahai teman-teman sebangsa dan setanah air. Ini yang meninggal itu adalah putra-putra terbaik bangsa, menjaga kedaulatan NKRI. Jangan buat candaan. Sakit hati ini, sakit. Saya bukan keluarga, bukan saudara, tapi ikut merasakan kepedihan itu. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya, keluarga, orang tua, istri, semua yang ditinggalkan, dan melihat komentar-komentar miring, buat candaan, komentar cabul. Bagaimana perasaan mereka? Tentu ini adalah menjadi sebuah pelecehan
Dan saya mendukung untuk orang-orang yang oknum-oknum yang kurang ajar, yang tidak beradab itu, yang melecehkan, menghina, buat bercandaan itu, sikatlah proses secara hukum. Tuh. Kalau saya sebagai awam, ya sebaiknya ya jangan terlalu banyak berkomentar lah. Kita mendoakan saja agar yang ditinggalkan itu sabar, tabah menjalani. Nggak usah berkomentar yang aneh-aneh. Kalau bisa kita membantu mereka, anak-anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Kan sudah dicontohkan oleh Hotman Paris misalkan. Dia mau membiayai anak seorang awak kapal yang videonya viral itu, yang dikunci. Banyak tokoh-tokoh yang saya anggap oke lah dalam merespon ini. Misalkan Pak Prabowo menemui salah satu komandannya, Bu Risma, Bu Hovifah. Oke lah, saya jujur aja seharusnya seperti itu para pejabat itu. Tapi ya mohon, ini kan ada 53 awak kapal. Jangan sampai yang ditengok itu cuma 1-2 awak kapal saja atau korban saja, tapi ya semua 53 itu sebaiknya ada perwakilan negara untuk hadir untuk menguatkan mereka-mereka yang ditinggalkan. Dan saya berharap ya negara bertanggung jawab dalam arti, dan saya dengar sih sudah di TV-TV, di berita, bahwa pendidikan anak-anaknya akan ditanggung sampai dengan tingkat perguruan tinggi, dan itu saya setuju dan sangat-sangat mendukung. Jadi mohonlah buat teman-teman yang seperti ini itu jangan buat bercandaan. Ini bukan main-main. Inilah tragedi buat bangsa kita yang sangat-sangat menyedihkan. Nah, terus ke depan apa? Saya berharap pemerintah mereview kembali alutsista kita, ya yang kira-kira sudah tua begitu ya. Kalau memang perlu nggak dipakai, dibuang ya dibuang lah, kita beli yang baru. Kita alokasikan anggaran untuk alutsista kita, biar negara-negara lain menjadi segan, biar kalau ada gangguan dari pihak luar kita bisa mengatasi gitu. Kita adalah negara yang besar, negara yang sebenarnya kaya. Seharusnya kita punyalah industri alutsista yang bisa mencetak, menciptakan, membuat kapal selam, pesawat, dan lain sebagainya, tank. Pasti kita bisa. Mohon Pak Prabowo sebagai Menhan dan Pak Jokowi di planning ke depan ya, agar alutsista kita itu canggih, baru, dan keren gitu loh. Pasti kita bisa, dan masyarakat pasti setuju gitu loh, karena ini buat kepentingan kita. Kalau pertahanan kita lemah, TNI kita lemah, itu akan menjadi bahan cemoohan negara lain. Kita nggak ada wibawa. Ini jadi buat pelajaran kita, tenggelamnya KRI Nanggala 402. Kalau memang udah nggak layak ya nggak usah dipakai lah. Ya saya sih dengar KRI Nanggala ini layak gitu, tapi ini buat pengalaman lah ya. Itu yang saya harapkan sebagai masyarakat awam ya. Kalau perlu mari kita bahu-membahu seperti ide yang dicetuskan oleh Ustadz Abdul Somad. Ayo kita patungan lah membeli kapal selam atau membeli pesawat, membeli alutsista kita. Saya yakin dengan kita gotong royong, kita bisa membeli apapun gitu. Satu orang, satu warga negara taruhlah 20.000 kali berapa juta orang,
pasti kita bisa. Nah, itulah bukti konkret seorang warga negara untuk mendukung pemerintahannya, bukan malah dengan kejadian ini mengejek dan lain sebagainya. Nah, saya penasaran nih, kejadian ini akan dibahas oleh Najwa Shihab di acara Mata Najwa. Kalau nggak salah besok malam, hari Rabu, tanggal 28 April di Trans 7 jam 8 malam. Saya harap narasumber yang dihadirkan adalah narasumber yang berkompeten, sehingga kita sebagai masyarakat itu bisa belajar dan mengambil pelajaran dari diskusi Mata Najwa di Trans 7 besok malam. Nah, itu saja. Sekali lagi, saya pribadi dan mewakili keluarga saya mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh putra-putra terbaik bangsa kita atas kejadian tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 on Eterna Patrol. Jadi mereka sedang berpatroli untuk selama-lamanya menjaga kedaulatan NKRI. Jayalah NKRI. Tetap semangat Bapak prajurit TNI, jangan pantang menyerah. Kami masyarakat mendukung Anda. Kami masyarakat mendoakan Anda, dan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak TNI yang rela mengorbankan jiwa raganya demi kedaulatan NKRI. Terima kasih. Mudah-mudahan kejadian seperti tidak terulang lagi di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.